Halo, kembali lagi di channel Tarwe. Teman-teman, saya akan bahas soal SKB Bidan sesuai kisi-kisi Permenpan RB 2021. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita pembahasan soal, kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya, sebagai bentuk support kalian supaya kita juga semangat buat video-video selanjutnya yang bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa kalian juga klik tanda loncengnya supaya kalian juga dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, kita langsung membahas soalnya ya. Oke, maaf ya teman-teman. Refleks yang timbul apabila langit-langit bayi menyentuh puting adalah A. Refleks letdown, B. Refleks prolaktin, C. Schachten refleks, D. Refleks menelan, atau E. Refleks rooting. Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu refleks Schachten ya. Schachten refleks atau refleks menghisap adalah refleks yang timbul apabila langit-langit bayi menyentuh puting. Untuk itu, mulut bayi harus mencapai sebagian besar areola. Pada saat itu, gusi, lidah, dan palatum bayi menekan sinus lactiferus yang berada di bawah areola. Hal ini menyebabkan ASI keluar. Kandungan ASI yang sifatnya lebih kental dan kaya akan lemak yang memberi efek kenyang lebih cepat pada bayi adalah A. Kolostrum, B. ASI matur, C. ASI transisi, D. For milk ya, atau E. Hand milk. Jawabannya adalah E teman-teman, hand milk. Kandungan ASI yang kaya akan lemak dan nutrisi adalah hand milk. Hand milk dihasilkan setelah for milk. Sifatnya lebih kental dan mengandung lebih banyak lemak. Kandungan lemak pada hand milk ini memberikan efek kenyang lebih cepat pada bayi. Selain itu, hand milk sangat baik bagi pertumbuhan fisik bayi ya. Vaksin yang digunakan untuk mencegah terjadinya batuk kerjan adalah A. HB0, B. MMR, C. BCG, D. IPV, atau E. DPT. Jawabannya adalah E ya teman-teman, yaitu DPT. Vaksin yang digunakan untuk mencegah terjadinya batuk kerjan adalah vaksin pertusis yang terkandung dalam vaksin DPT, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Nyonya T hamil cukup bulan datang ke BPM dengan keluhan keluar darah merah segar dari kemaluan sejak tadi pagi tanpa disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan didapatkan abdomen tidak tegang. DJJ 148 kali per menit reguler. Bidan akan melakukan rujukan. Tindakan prarujukan yang dilakukan adalah A. Lakukan VT, B. Lakukan episiotomi, C. Pasang infus, D. Lakukan pemasangan laminaris stave, atau E. Lakukan amniotomi. Jawabannya adalah C ya teman-teman, gampang ya soalnya ya. Jawabannya C yaitu pasang infus. Placenta previa yaitu keadaan ya dimana implantasi placenta terletak pada atau di dekat serviks ya. Jadi dari kasus tersebut dinyatakan diagnosisnya placenta previa ya. Dari mana kok kita bisa mendapatkan placenta previa ya? Keluhan darahnya merah segar dari kemaluannya ya. Kemudian tidak nyerinya, beda lagi kalau nyeri ya. Kemudian darahnya berwarna agak kehitaman, yaitu apa teman-teman? Solusio placenta ya teman-teman. Nah, perhatikan beberapa kondisi sebagai berikut. Tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan dalam pada perdarahan antepartum sebelum tersedia persiapan untuk seksio cesaria, yaitu pemeriksaan boleh dilakukan di ruang operasi ya. Kemudian pemeriksaan in spiculo secara hati-hati dapat menentukan sumber perdarahan berasal dari kanalis cervicis
atau sumber lain, yaitu servisitis, polip, keganasan, laserasi, atau trauma. Meskipun demikian, adanya kelainan di atas tidak menyingkirkan diagnosis plasenta previa. Perbaikan kekurangan cairan atau darah dengan memberikan infus cairan per IV ya, yaitu NaCl 0,9% atau RL ya. Kemudian lanjutkan rujukan ke tempat rujukan tersier. Nyonya U datang ke bidan praktek mandiri mengatakan pada wajahnya muncul flek hitam terutama pada pipi, hidung, dan dahi. Flek hitam pada wajah hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Penyebab keluhan Nyonya U adalah A. Meningkatnya hormon FSH, B. Meningkatnya hormon estrogen, C. Meningkatnya hormon MSH, D. Meningkatnya hormon progesteron, atau E. Meningkatnya hormon LH. Jawabannya adalah C ya teman-teman, meningkatnya hormon MSH. Keluhan pada Nyonya U disebut juga kloasama gravidarum, yaitu munculnya flek atau bercak hitam pada wajah. Hal ini terjadi akibat hormon MSH yaitu melatocyte-stimulation hormon yang meningkat. MSH memicu sel-sel melanosit pada kulit untuk menghasilkan melanin yang memberi warna pada kulit. Nyonya Y hamil 8 bulan datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan merasa sesak nafas dan nyeri ulu hati. Hasil pemeriksaan didapatkan perut tegang, bagian janin sukar untuk dikenali, dan fundus uteri lebih tinggi dari usia kehamilan. Pada auskultasi, DJJ sukar didengar. Yang dialami ibu di atas adalah A. Hidramnion, B. Plasenta previa, C. Solusio plasenta, D. Oligohidramnion, atau E. Kehamilan ganda. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu hidramnion. Nah, polihidramnion atau hidramnion yaitu kondisi ketika jumlah cairan amnion berlebihan atau melebihi dari 2000 mili. Tanda gejalanya gimana? Yaitu pembesaran uterus, lingkar abdomen dan tinggi uterus, tinggi fundus uteri jauh melebihi ukuran perkiraan usia kehamilan. Kemudian dinding uterus tegang sehingga auskultasi DJJ sulit atau tidak terdengar. Dan saat palpasi, bagian kecil dan besar tubuh janin sulit ditentukan. Kemudian ada trill pada cairan uterus. Bila polihidramnion berat akan timbul dispne ya, atau agak sesak begitu ya teman-teman. Kemudian edema pada vulva dan ekstremitas bawah, nyeri tekan ulu hati, mual dan muntah. Letak janin sering berubah, letak tidak stabil, jadi bisa susah, pokoknya tidak stabil seperti itu ya teman-teman. Nyonya P, G1, B0, A0 datang ke rumah sakit pukul 02.30 mengatakan pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan secara teratur sudah 4 kali dalam 10 menit selama 35 detik. Keluar lendir bercampur darah, penurunan kepala 4/5. Hasil periksa dalam dengan pembukaan serviks 2 cm. Data fokus yang mendukung diagnosa Nyonya P adalah A. Sakit pinggang menjalar ke perut, B. Keluar keringat dingin, C. Keluar lendir darah, atau D. Pembukaan 2 cm, atau E. Penurunan kepala 3/5. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu pembukaan 2 cm. Dalam kasus ini Nyonya P berada pada kelas 1 persalinan. Data fokus yang dapat mendukung Nyonya P dalam persalinan adalah pembukaan serviks ya, yaitu 2 cm. Maaf ya teman-teman, ini salah ya. Saya ganti dulu. Nyonya E usia 22 tahun, G1, B0, A0, kelas 2 persalinan. Telah dipimpin meneran oleh bidan selama 1 jam namun bayi belum lahir. Hasil pemeriksaan masih dalam batas normal. Tindakan yang dapat dilakukan bidan adalah A. Merujuk ibu ke rumah sakit, B. Melakukan cek urin, C. Episiotomi, D. Mendorong fundus uteri, atau E. Tetap memimpin persalinan.
Jawabannya adalah E ya teman-teman, yaitu tetap memimpin persalinan. Bidan dapat tetap melanjutkan memimpin persalinan karena bidan baru memimpin persalinan selama 1 jam. Pada primipara, persalinan dapat dipimpin oleh bidan paling lama 2 jam ya, karena di sini kan G1 ya teman-teman, jadi boleh mimpin maksimal 2 jam. Nyonya D dalam kala 2 tampak kepala janin 5-6 cm dari vulva. Tindakan yang dapat dilakukan bidan adalah A. Meletakkan handuk di atas perut ibu, B. Meletakkan alat persalinan, C. Meletakkan alas bokong, D. Memakai sarung tangan, atau E. Menyiapkan oksitosin ya teman-teman. Jangan lupa ya, sekarang kita menggunakan APN 60 langkah. Ya, jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu meletakkan handuk di atas perut ibu. Nah, jika kepala telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut bagian bawah ibu. Nyonya S telah melahirkan anak pertamanya secara spontan di bidan praktek mandiri. Saat ini Nyonya S sudah dibolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan. Tahap pemulihan yang dilalui Nyonya S saat ini disebut dengan A. Prapuerperium, B. Puerperium remote, C. Puerperium dini, D. late puerperium, atau E. Puerperium intermediate. Jawabannya adalah C ya teman-teman, puerperium dini ya. Puerperium dini adalah masa nifas segera setelah plasenta lahir sampai 24 jam postpartum, di mana masa pemulihan pada tahap ini ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan serta menjalankan aktivitas ringan lainnya. Oke teman-teman, demikian soal-soal yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Semoga kalian diberi kelancaran dalam menjawab soal. Teman-teman, saya cuma mengingatkan jangan lupa yang namanya berlatih ya. Berlatih dengan manajemen waktu ya. Karena ketika kita saat tes SKB yang diserang adalah mental kita. Jadi penting sekali dalam manajemen waktu. Insya Allah soal-soal yang saya sharingkan ini adalah soal-soal yang sering keluar di tahun-tahun sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan tahun ini juga keluar ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ya teman-teman. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.